Shalom Jemaat Kana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Dalam program kita hari ini kita masih membahas tentang ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7, di mana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin berbahagia, maka jadilah orang yang murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suka memberi, suka menolong, tidak pelit, baik hati. Itu artinya murah hati. Dan kalau kita bicara tentang murah hati tidak hanya sekedar merasa kasihan kepada orang yang sedang menderita, tetapi murah hati adalah tindakan nyata di mana kita melakukan upaya untuk menghilangkan kesusahan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 kita belajar di sana tentang seorang yang sangat murah hati, di mana dalam kisah itu diceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika ada seorang yang dari Yerusalem hendak berjalan menuju ke Yeriko, dan di tengah jalan kemudian datang perampok dan kemudian merampok dia. Tidak hanya sekedar merampok, tetapi kemudian menganiaya dan mencuri semua yang dimiliki oleh orang tersebut. Ada seorang Samaria yang kemudian tidak hanya sekedar melihat orang yang sedang dalam kesusahan itu, tetapi kemudian dia datang mendekati dan kemudian dia membalut luka yang ada dalam tubuh orang itu, dan kemudian dia membawa ke penginapan. Bahkan dia menjamin kepada pemilik penginapan kalau ada biaya maka dia kemudian sediakan biayanya. Singkat cerita bahwa orang Samaria ini tidak hanya sekedar berbelas kasih, merasa kasihan kepada orang itu, tetapi dia membuktikan dengan tindakan nyata di mana dia membantu kesusahan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin orang yang dia tolong itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria, mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dia tidak peduli entah itu orang Yahudi atau bukan, tapi kemudian timbul belas kasihan di dalam hatinya, dan kemudian dia melakukan tindakan nyata untuk menolong orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, murah hati itu juga bicara tentang belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bicara tentang belas kasihan, kita tidak harus memenuhi apa yang diperlukan oleh orang itu melalui keuangan yang kita miliki, tetapi perhatian dan tindakan-tindakan yang lain sebagai bentuk kasih kita kepada orang itu dapat membantu orang itu dalam kesusahan. Bahkan mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang sedang tersesat. Mari kita punya belas kasih, mari kita bermurah hati kepada mereka untuk menolong mereka agar mereka tidak tersesat, tetapi kemudian mereka berjalan di jalan kebenaran. Dan mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingin berbahagia, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dengan demikian mereka akan beroleh kemurahan. Saya yakin kita semua berharap orang-orang di sekitar kita memberikan kemurahan hati kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemurahan hati dari orang-orang di sekitar kita, mari kita juga mau melakukan itu untuk orang-orang yang ada di sekitar. Di zaman yang semakin hari semakin jahat ini, orang mulai hidup dengan sikap egosentris, memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari jalani hari ini, kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.